Setahun terakhir, pemerintah Indonesia memperoleh durian runtuh dari tingginya harga komoditas global, khususnya batu bara. Lantaran harga batu bara yang melesat, menambah tebal pundi-pundi penerimaan negara. Ya, harga batu bara global tersulut permintaan tinggi pasca pembukaan ekonomi yang lebih luas semenjak penutupan besar-besaran selama pandemi. Selain itu, permintaan yang lebih tinggi ini juga imbas krisis energi di sejumlah kawasan, seperti Eropa dan China. Eropa tengah bersitegang dengan salah satu pemasok utama energi benua biru, yaitu Rusia. Sang beruang merah pun mengganjal pengiriman gas. Sementara China diterpa gelombang panas yang membuat pasokan energi menjadi kian sulit dan terbatas. Namun di tengah kondisi yang membuat harga batu bara kian membara ini, salah satu perusahaan raksasa di Indonesia, PT Indika Energi Tbk, justru stop menggelontorkan investasi baru di bisnis batu bara. Apa alasannya? Talk to Titans akan membahas rencana ke depan bisnis dari Indika Energi bersama Arsyad Rashid selaku Presiden Direktur Indika Energi. Pemirsa CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titans. Telah hadir bersama saya pengusaha yang sudah cukup terkenal di bidang bisnis dan ekonomi Indonesia, Pak Arsyad Rashid, selaku Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk. Kita akan menggali seputar profil dan bisnis dan kondisi terkini dari Indika Energi, juga Pak Arsyad Rashid. Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, salam sehat. Ya, sehat Pak. Gimana Mas Wahyu? Ya, baik Pak. Pak, bagaimana Pak kondisi bisnis sekarang Pak? Kalau saya bilang exciting, karena kita harus berpikir positif apalagi ya, bicara Indonesia. Gitu. Karena secara apa yang terjadi sekarang, saya melihat bahwa potensi Indonesia malah lebih baik, positioningnya secara geopolitik. Ya. Kita unik nih posisi kita, karena kita kan neutral dalam aspek semua dengan adanya perang Ukraina dan Rusia, dan kejadian Cina dan Amerika dalam trade war dan semuanya. So ini tinggal bagaimana momentum ini bisa kita jaga dan bagaimana kita bisa mendapatkan optimalisasi terhadap benefit daripada yang namanya geopolitical situation hari ini. Itu. Pak, menarik untuk digali Pak. Bagaimana seorang Arsyad Rashid ini awal pertama membangun bisnis batu bara itu seperti apa sih Pak? Banyak orang yang pengen tahu Pak. Mungkin Bapak bisa cerita Pak dari awal Pak. It's quite funny. Karena gini, saya bilang pertama saya bilang ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kadang-kadang suatu perencanaan itu tiba-tiba berubah aja karena sesuatu hal yang dari takdir yang ada ya. Tapi satu hal yang saya selalu pikirkan adalah kita harus kerja, ya kan, kerja keras, fokus, pasti ada jalannya. Nah, balik ke situ, interestingly waktu itu kita awalnya nggak ada pikiran mau masuk ke namanya industri batu bara, tapi dimulai waktu itu membuat pembangkit listrik, ya. Itu back di early 2000, ya, early 2000-an. Terus akhirnya pada waktu itu Indonesia juga pada waktu itu baru aja 98, Asian Financial Crisis, political situasi di Indonesia juga tidak ini. Jadi secara politik waktu itu kita punya namanya high risk Indonesia itu kan, high politic risk. Jadi banyak financing nggak mau masuk. Nah akhirnya kami ngelihat wah ini ada dari mana kita bisa financing. Akhirnya pada waktu itu kita ke China. Kita ke China untuk coba melihat bagaimana bisa membangun pembangkit listrik ini, mencari kontraktornya, mencari financingnya, utama financingnya. Kita ke sana, kita bertemu dengan beberapa player, malahan terbalik di sana mereka menanyakan tentang batu bara, gitu kan. Terus dia bilang, loh, bukannya Anda produksi batu bara terbesar, ya kan, China. Enggak, dia bilang, yes, betul, tetapi kita ini mau ambil posisi reserve, dia bilang. 50%-nya akan kita reserve sebagai national reserve, nah, China. Terus jadi dengan demikian kita perlu melihat, mengambil yang dari luar, itu yang pertama. Yang kedua, secara logistik juga, karena pembangunannya itu banyak pembangkit listrik di coast area, itu secara logistik mungkin lebih dekat dari Indonesia daripada disuplai dari China, karena itu inner China yang lebih jauh, gitu kan.
Nah jadi saya bilang, wah boleh juga nih kan dari itu. Terus dia bilang, tolonglah cari batu bara. That's how I actually started gitu. Nah, to make the story short, akhirnya we look for companies di Indonesia untuk bisa supply. Tapi pada waktu yang pertama gagal. Jadi kita udah tanda tangan, udah perjanjian ya, udah mau beli nih perusahaan, ya mungkin bukan rezeki. Nggak, ya kan? Nggak dapet. Wah bingung kita, udah janji ngomong sama Cina kan, kita udah ini kan. Akhirnya dari situ kita muter lagi, nyariin ke perusahaan-perusahaan batu bara yang ada. Untuk bukan membeli, tapi beli batunya, supply-nya. Karena kita udah nggak enak kan, supaya bisa ya paling dikit kita perkenalkan lah. Salah satunya pada waktu itu yang kita ketemu, saya ketemu satu orang yang saya nggak akan lupa, namanya Mr. Kim. Kim, ya kan? Rupanya ada satu perusahaan namanya Kideko Jaya Agung, ya kan? Saya mau beli batunya tuh, saya datang ke sana. Dia waktu itu marketing director. Pas ketemu, saya bilang, saya mau beli gini. Terus dia bilang, Pak Arsyad, dia bilang, kenapa you nggak ikutan diversifikasi? Kita kan mesti divestasi. Dia bilang, kenapa nggak ikut aja? Oh, gimana divestasi? Iya kan, kita kan ada requirement nih, gini. Wah, menarik juga, banyak gitu kan. Akhirnya, kita mengikuti prosesnya, alhamdulillah kita memenangkannya. Nah, memenangkannya juga waktu itu ya quite lucky, karena yang lain-lain perusahaan-perusahaan besar dan segala macam. Tapi di situ yang kita katakan mungkin kita apa adanya. Dan mereka melihat bahwa mereka mungkin melihat lebih dari sisi partnership-nya. Ya. Nah akhirnya kami masuk, pada waktu itu juga kami dapat financing-nya dari Korea lagi. Ya kan, karena apa, tadi mereka bantu kita juga gitu. Wah ini kan memang itu kan jalan Tuhan kadang-kadang. Nah, akhirnya ya itu, that's how kita masuk ke dalam yang namanya bisnis batu bara. Jadi karena saya bilang itu satu perencanaan jalan itu bisa aja memang gitu kan. Di situ kita masuk. Tapi kita nggak nyangka harga batu bara tuh bakal tinggi banget. Kita mengira bakal makan naik, tapi nggak ngira bakal naik banget gitu. Nah itu alhamdulillah kita mengikuti cycle awal itu sampai dengan bagaimana kita bisa itu. Jadi itu story. Pak, modal berapa Pak waktu itu Pak awalnya Pak? Inilah ngomongnya kalau bisnis itu as little as modal, paling lebih kecil modalnya lebih hebat, lebih bagus. Nah ya mungkin positioning kita pada waktu itu. Tapi memang tidak gampang ya Pak, ada jatuh bangun ya Pak selama. Oh iya, orang tadi kalau ngomong sebelum ini aja kita bisnis, nah udah saya jatuh bangun dalam bisnis ya kan. Terus pas masuk di sini ada opportunity, tapi di sini juga perjalanannya nggak begitu saja ya kan. Waktu itu juga ya harga emang nggak akan ada di atas terus, namanya hukum market kan, ada di atas ada di bawah, begini pastinya ya kan. Waktu itu alhamdulillah kita masuk di posisi yang rendah, naik ke atas, tapi kan turun juga waktu itu. Wow, jebol waktu itu kan banyak juga. Nah itu juga kita belajar, karena apa, kadang-kadang gitu loh, kalau udah keasikan, udah ngeliat wah udah gini perlihatnya pasti bakal tinggi terus gitu. Nggak mikir tiba-tiba pak bisa jatuh. Nah hal-hal ini adalah proses kehidupan dari kita yang kita pelajari. Pak, Kideko waktu Bapak ambil tuh posisinya kayak apa sih Pak? Sekarang bagaimana Pak posisi Kideko Pak? Katanya produsen terbesar, salah satu produsen terbesar ya Pak? Betul, alhamdulillah kita mungkin top 5 ya di Indonesia ya untuk Kideko. Dan pada waktu itu yang paling challenge itu adalah begini, waktu kita ambil alih lama-kelamaan adalah bagaimana cara manusianya, ya kan? Karena tadinya kan banyak orang Koreanya. When we took over kan kita mulai mesti berubah dong, transisinya itu, kebiasaan culture-nya. Nah ini kan setiap perusahaan juga beda, ya kan? Nah ini kan harus kita bawa. Jadi challenge-nya itu adalah manusianya pertama. Baru dari situ kita bicara teknologi dan lain-lain, gitu ya. Apalagi sekarang ini adaptasi terhadap teknologi yang kita lakukan. Kita coba mengimplementasikan Industry Revolution 4.0 technology supaya lebih efisien, lebih efektif dan lain-lain. Tapi kan itu juga mindset. Ya, jadi balik-baliknya saya bilang, the biggest challenge is manusianya. Oke Pak. Kita akan membahas soal tadi transisi energi Indika ke depan, bisnis energi Indika ke depan seperti apa Pak. Ya. Pemirsa CNBC Indonesia, kita akan kembali lagi bersama Arsyad Rashid untuk membahas seputar bisnis Indika Energi ke depan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pak, mari kita ke dalam ya Pak. Sip, let's go. Di sisi lain kalau bicara itu juga mengenai financingnya, ya kan? Kenapa? Di sisi lain mereka mau batu bara, di sisi lain financingnya tidak. Kenapa? Dia bilang, wah ini batu bara ini udah hitam, dia bilang kan, we have to go green, gitu kan? It is good, memang benar bagus, tapi kan perlu waktu. Tapi di sini kelihatannya financingnya nggak ada transisi, jadi bicaranya langsung kalau maksudnya ini nggak mau kita mendukung itu, gitu kan? Nah ini kan juga menghambat sebetulnya.